Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvita Prilia, NIM 211105020032 dari kelas Ekonomi Syariah 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS Ekonomi Pembangunan yang diampu oleh dosen Ibu Dr. Nikmatul Masrurah. Soal yang pertama, silahkan jelaskan tentang kemiskinan dan ketimpangan dalam pembangunan. Menurut Sen, dalam Todaro dan Smith, kemiskinan bukan suatu kondisi kekurangan, suatu komoditi ataupun masalah kepuasan dari komoditi tersebut. Namun kemiskinan lebih cenderung merupakan kondisi masyarakat yang kurang dapat memaksimalkan fungsi dan mengambil manfaat dari komoditi tersebut. Kemiskinan secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama, kemiskinan absolut, di mana dengan ini diidentifikasi banyaknya jumlah penduduk yang hidup di garis bawah kemiskinan tertentu, di mana perhitungan berdasarkan standar hidup minimal suatu negara. Standar hidup minimal ini dapat berbeda dari suatu negara dengan negara lain. Yang kedua, kemiskinan relatif, yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Jadi, secara umum, kemiskinan ini dapat diartikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya yang dapat menjamin terpenuhinya standar hidup. Ketimpangan pembangunan umumnya terjadi pada aspek pendapatan, spasial, dan di sisi lain pendekatan pembangunan yang sangat menekankan pada pertumbuhan ekonomi selama ini juga menimbulkan makin melebarnya ketimpangan sosial ekonomi antar wilayah. Potensi konflik antar daerah atau wilayah menjadi besar. Wilayah-wilayah yang dulu kurang tersentuh pembangunan mulai menuntut hak-haknya. Selain itu muncul suatu interaksi yang saling memperlemah. Ketimpangan pada dasarnya disebabkan oleh perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu, tidaklah heran bila mana pada suatu daerah biasanya terdapat wilayah maju atau developed region dan wilayah terbelakang atau underdeveloped region. Ketimpangan pembangunan juga dapat dilihat secara vertikal, yakni perbedaan pada distribusi pendapatan, dan secara horizontal, yakni perbedaan antara daerah maju dan terbelakang. Selanjutnya, soal yang kedua, yaitu silahkan jelaskan sumber pembiayaan pembangunan konvensional dan syariah. Sumber pembiayaan pembangunan konvensional adalah yang bersumber dari pendapatan sebuah negara atau daerah, misalnya anggaran seperti APBD, APBN, pajak, dan retribusi. Pembiayaan konvensional menggunakan anggaran pemerintah seperti belanja kementerian atau lembaga melalui APBN atau APBD, suntikan modal kepada BUMN, dan skema kerjasama pemerintah badan usaha atau KPBU. Jadi sumber pembiayaan konvensional yaitu sumber pembiayaan yang berasal dari pendapatan negara atau daerah. Sumber-sumber penerimaan konvensional. Yang pertama ada pajak, yaitu suatu pungutan yang merupakan hak prerogatif pemerintah. Pungutan tersebut didasarkan pada undang-undang. Contohnya pajak penghasilan, PBB, PPN, dan lain-lain. Yang kedua retribusi. Pungutan pemerintah dari pembayaran menerima jasa tertentu dari pemerintah. Contohnya retribusi parkir, retribusi air atau listrik, dan lain-lain. Selanjutnya transfer, yaitu sejumlah uang yang diterima pemerintah pusat atau daerah pembagi hasil sebagai sumber pembiayaan akibat. Contohnya dana otonomi khusus, DAK, DUK, dan lain-lain. Selanjutnya hutang, yaitu sejumlah uang yang diterima pemerintah pusat atau daerah kewajiban mengembalikannya pada jangka waktu tertentu kepada pemberi hutang. Contohnya hutang luar negeri. Selanjutnya laba perusahaan, yaitu jumlah uang yang diterima pemerintah pusat atau daerah yang berasal dari laba perusahaan. Contohnya laba BUMN, BUMD. Selanjutnya yaitu sumber pembiayaan pembangunan non-konvensional. Adalah pendapatan yang bersumber dari kerjasama antar pemerintah dengan swasta ataupun masyarakat, misalnya joint venture dan perdagangan internasional.
Pembiayaan non-konvensional melibatkan badan usaha, swasta, masyarakat, dan LSM. Sumber pembiayaan non-konvensional yaitu sumber pembiayaan yang berasal dari kerjasama antar pihak pemerintah dengan swasta maupun masyarakat. Secara umum, sumber pembiayaan non-konvensional ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, pembiayaan melalui pendapatan, hutang, dan kekayaan. Contohnya, joint venture, konsensi lahan, dan obligasi, dan lain-lain. Jadi, secara umum, penerimaan pemerintah dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Penerimaan bukan pajak ini seperti penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah, baik dari negeri maupun luar negeri. Penerimaan dari badan usaha milik pemerintah, penerimaan dari lelang, dan lain-lain. Salah satu pajak yang dipungut pemerintah adalah pajak penghasilan. Sumber-sumber pembiayaan konvensional mayoritas disumbangkan oleh pajak. Berbeda dengan konsep Islam atau non-konvensional, sumber pembiayaan didominasi oleh zakat sebagai bayaran wajib umat Islam. Alokasi penggunaan secara konsep konvensional dan Islam juga memiliki perbedaan yang terlihat jelas. Di era sekarang, sumber instrumen pembiayaan Islam juga berkembang pesat seperti suku, kes wakaf, dan pinjaman sesama negara Islam. Sekian jawaban penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.